Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dari manusia itu orang-orang yang dia adalah kunci-kunci untuk kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan ada di antara manusia yang mana dia itu adalah kunci-kunci yang membuka kejahatan, dan di saat yang sama dia juga orang yang berperan menutup pintu-pintu keburukan. Maka berbahagialah, beruntunglah, dan tuba juga disebut adalah sebuah pohon di surga ya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia menjadi kunci-kunci yang membuka kebaikan dan menutup keburukan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu terbagi pada dua golongan, dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah dia adalah orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan dan kejahatan. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang selalu berupaya membuka pintu-pintu kejahatan, dan di saat yang sama dia adalah orang-orang yang berperan dalam menutup pintu-pintu kebaikan. Di antara pelajaran dari hadis ini adalah satu pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada diri kita. Berpedoman kepada hadis ini, ada dua kelompok manusia. Maka di kelompok manakah kita tegak? Di golongan manakah kita berdiri? Kita bisa menilai, mengevaluasi posisi kita dengan menengok masa lalu kita. Kita melakukan namanya muhasabah. Kita muhasabah masa lalu kita dengan waktu yang masih belum terlambat. Kita lihat di golongan mana kita tegak selama ini. Apakah kita di golongan pertama, orang-orang yang dia adalah termasuk yang membuka pintu kebaikan untuk orang lain dan menutup pintu-pintu keburukan, atau kita masuk pada golongan yang kedua, orang-orang yang dia adalah pembuka pintu keburukan dan berdampak kepada tertutupnya pintu kebaikan. Jadi muhasabah, kita tengok masa lalu kita perhatikan, kita harus berjuang. Ya, dikenakan Rasulullah hanya membagi kepada dua golongan saja. Maka kalau seandainya kita gagal, kita tidak menemukan diri kita pada kelompok yang pertama, maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk pada golongan yang kedua, orang-orang ya yang setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk
membuka pintu-pintu kejahatan, dan pada saat yang sama dia hentikan manusia dari kebaikan. Maka setelah kita mengevaluasi dan kita tumbuhkan dalam diri kita suatu tekad, suatu niat dulu nih. Kita berniat, kita bertekad untuk menjadi orang-orang yang dia adalah pembuka pintu-pintu kebaikan. Kita awali dengan beberapa langkah yang penting untuk bisa masuk kepada golongan yang pertama ini. Dan itulah salah satu cara kita meraih kesuksesan kita ya, di dunia dan di akhirat. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kerabat kita, ya, masyarakat kita ingin berhasil, kita ingin baik, maka masuklah pada golongan yang pertama. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan, yang perlu kita hidupkan dalam diri kita adalah yaitu senantiasa memulai aktivitas kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah dengan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengharapan mereka atau pendorong mereka, tujuan mereka yang membuat kita bergerak untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, amalan demi amalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inilah yang harus kita lakukan, ya, yaitu berupaya dalam setiap mengawali kegiatan kita, terutama ketika kita ingin berjuang, ya, berupaya, berusaha semaksimal mungkin masuk pada golongan yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang mendorong kita ya hijrah, yang mendorong kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita adalah penilaian manusia atau sanjungan manusia atau dorongan duniawi lainnya. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita ya masuk kepada suatu amalan yang dicintai Allah tetapi bukan Allah yang kita tuju. Oh, kemudian yang kedua yaitu ad-du'a wal ilhah. Ya. Hati sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Ya, kita nggak bisa menguasai hati kita. Satu-satu yang bisa menguasai hati kita, mengendalikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar hati ini bisa menjadi hati yang istiqomah, hati yang kuat dalam kebaikan adalah yaitu dengan memperbanyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa berdoa. Jangan sampai kita berjuang dalam suatu ketaatan, dalam suatu amalan yang mulia, dalam suatu pekerjaan yang penuh dengan kemuliaan, dikarenakan kita kuat, dikarenakan uang kita banyak, dikarenakan kita orang yang berpengaruh, dikarenakan kita hebat, dikarenakan kita punya pengalaman yang sudah mumpuni. Dah, hati-hati. Ya, Rasulullah mengingatkan kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seorang yang merasa mampu dengan dirinya, dengan apa yang ada pada dirinya, walaupun perasaan itu muncul dalam sekejap mata. Jangan sampai. Maka obatnya adalah doa. Dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak doa dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya yang berkaitan dengan upaya kita untuk menjadi pintu kebaikan bagi banyak manusia adalah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah kebenaran antara kami dengan kaum kami dan Engkaulah sebaik-baik yang membukanya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, yaitu banyak doa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mampu, tenaga kita kuat, pengalaman kita hebat, wawasan kita cerdas, posisi kita di masyarakat juga sangat luar biasa, ya,
jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita merasa tidak butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hal yang kita perhatikan adalah yaitu memperhatikan dan menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita. Jaga kewajiban itu, terutama sholat kita. Apa saja kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu kita perhatikan, kita jaga. Jangan kita terdorong oleh tekad yang tinggi untuk kebaikan, beberapa kebaikan, ingin menolong orang, ingin membantu orang, sedangkan kita ternyata dengan kewajiban kita kepada Allah saja kita tercabik-cabik, kita terseok-seok. Banyak kewajiban itu yang kita sepelekan. Tapi di mata manusia kita adalah orang yang sangat mulia, sangat dermawan, sangat hebat, sangat dibutuhkan. Tapi dalam hal kewajiban kita kepada Allah, kita tidak memiliki suatu pelaksanaan yang baik. Maka agar kita mendapatkan harapan kita untuk menjadi orang-orang yang membuka kebaikan buat yang lain, maka perhatikan dulu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga baik-baik, terutama ibadah salat kita, bakti kita ke orang tua kita, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam keluarga, dalam harta, dalam tetangga, dalam kita memimpin dan lain-lain. Perhatikan. Lalu kemudian yang keempat, yaitu at-tahalli bimakarimil akhlak, yaitu merasa mulia dengan mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa mulia dengan demikian. Andaikan ada orang merasa gagah, merasa senang dengan bajunya, merasa senang dengan jamnya, merasa senang dengan mobilnya, dengan apa yang dia milikinya, tidak ada masalah dengan kesenangan-kesenangan seperti itu. Tapi hal yang patut membuat kita bangga dan senang adalah yaitu merasa senang, bahagia, bangga dengan akhlak-akhlak Rasulullah yang mampu kita terapkan. Banyak sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita mempelajari sunnah-sunnah atau kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam makan misalnya, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, lalu kemudian begitu pula dalam kita bersosial di tengah masyarakat, setiap bersapa, bertemu, yaitu mengucapkan assalamualaikum, berwajah baik kepada saudara-saudara kita, tidak mengeluarkan kata-kata kasar untuk saudara-saudara kita, dan semua adalah akhlak Rasulullah. Apalagi akhlak Rasulullah kita kenalkan, kita terapkan, kita amalkan. Kita mau tidur, kita berwudu, baca doa. Kalau kita baring, kita baring ke kanan, jangan terlungkup. Itu. Jadi lakukan, setiap akhlak Rasulullah yang kita kenalkan, coba kita perjuangkan untuk kita terapkan. Itulah salah satu cara untuk apa? Untuk masuk kepada golongan yang pertama. Lalu kemudian hal yang kelima adalah mujalasatul akhyar. Mujalasatul akhyar. Ketika kita dalam kehidupan ini butuh teman-teman, butuh sahabat, butuh sosok yang untuk bertukar pikiran, itu sudah fitrah kita. Maka untuk lingkungan, untuk teman, berupayalah memilih teman-teman yang baik, figur-figur yang soleh, sosok-sosok yang akan memberikan nilai positif pada kehidupan kita, apakah pada agama kita atau urusan duniawi kita. Mungkin kita ingin menuntaskan suatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, harus menemui beberapa orang, maka pilihlah dari sekian banyak orang itu orang yang baik agamanya, orang yang baik akhlaknya, orang yang baik tutur katanya. Kalaupun seandainya ada satu dua dikenakan keadaan, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita menjadikan sosok yang penting dalam kita bersosial itu adalah sosok yang memiliki agama yang buruk, akhlak yang tidak baik.
Ya, jadi perhatikan teman-teman kita, ya, lingkungan kita, jangan sampai di tengah keinginan kita masuk kepada golongan yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah, kita tidak memperhatikan pertemanan kita, dengan siapa kita berteman. Ya, jadi itu adalah hal yang kelima. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir pada penyampaian saat ini adalah yaitu nasihat yang kita sampaikan, ya, adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat adalah keinginan kita akan suatu kebaikan pada saudara-saudara kita yang kita nasihati. Kita ingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita ingin mereka memiliki ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka tentang aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ingatkan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan nasihat-nasihat itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwasanya semua ini kita lakukan dikarenakan kita akan menghadapi yaumul mi'ad, ya, tempat hari kembali, tempat pertanggungjawaban. Hari ini kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berencana, kita masih bisa beramal, kita masih bisa berbuat. Akan tetapi waktu kita di dunia ini sangat terbatas sekali. Semoga pesan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil rekaman.